Cara membuat visi, organisasi, perusahaan, diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Cara membuat visi, organisasi, perusahaan, diri sendiri. Visi strategik. Visi adalah cara pandang atau komitmen untuk berjuang meraih peluang yang bisa diraih di masa yang akan datang. Cara membuat visi biasanya dilakukan dengan teori SWOT. Yaitu ada eksternal, ada internal, kekuatan, kelemahan, strength atau weakness, faktor internal. Sedangkan faktor eksternal, opportunities, peluang, threats, yaitu ancaman. Kekurang tepatan analisa SWOT dalam organisasi atau perusahaan. Yang sering dikemukakan adalah dari urutan strength, weakness, opportunities, dan threats. Dari kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ancaman. Saya kurang setuju dengan urutan SWOT ini. Saya sudah mencoba, justru menjadi bingung dan kurang percaya diri. Karena dimulai dengan menganalisa kekuatan, lalu kelemahan, setelah itu peluang, lalu ancaman. Membuat visi dengan urutan SWOT, yaitu dimulai dari kekuatan. Pertama, analisa dimulai dari kekuatan yang dimiliki. Tidak jelas kekuatan itu untuk diarahkan kemana dan untuk apa. Jika kekuatan itu diarahkan kepada peluang, itu sudah jelas. Tapi tiba-tiba muncul ini karena peluangnya belum jelas. Maka tidak tahu kekuatan mana yang bisa dipakai benar-benar sebagai kekuatan untuk menangkap peluang. Setelah kekuatan lalu kepada kelemahan. Kedua, analisa setelah kekuatan lalu kepada kelemahan ini menjadi kurang jelas karena kelemahan dalam bidang apa. Jika peluangnya belum diketahui, maka kelemahannya belum diketahui juga. Cara membuat visi organisasi dan perusahaan yang sudah berjalan mulai dari peluang lalu kepada kekuatan, peluang lalu kepada kekuatan, dijadikan visi perusahaan atau visi organisasi. Barulah kepada ancaman dan kepada kelemahan. Maka kelemahan dalam mengantisipasi ancaman dan kelemahan dalam memperkuat kekuatan ini diarahkan untuk mencapai visi. Apa sebetulnya ancaman yang akan terjadi pada peluang dan kekuatan untuk mencapai visi? Dan apa
kelemahan, mengantisipasi ancaman, dan untuk memperkuat kekuatan. Maka kelemahannya ini biasanya banyak. Pertama, analisa harus fokus pada peluang atau pengguna atau pelanggan dengan target indikator keberhasilan yang jelas. Setelah target indikator keberhasilan yang jelas, harus dipahami bahwa pengguna pelanggan itu memiliki latar belakang, memiliki keyakinan, lamanya pendidikan, kesuksesan, sejarah, budaya, nilai, dan kebiasaan. Jika kita menciptakan produk yang sesuai dengan pengguna dan pelanggan, saat sekarang ini yang sangat berpengaruh apa? Yang sangat berpengaruh adalah kepada ketaatan beragama, kesadaran terhadap waktu, HP digital, teknologi terbarukan, perusahaan pesaing, dan kebijakan pemerintah. Maka kekuatan ini adalah produk sesuai dengan segmen pengguna atau pelanggan. Itulah kekuatan atau energi internal atau energi organisasi. Produk sangat ditentukan oleh pertumbuhan organisasi, iklim organisasi, kesadaran manajemen, budaya, nilai, norma organisasi yang berpengaruh bisa menjadi kekuatan, bisa juga menjadi kelemahan. Tetapi untuk membangun visi, ini adalah biasa diambil dari kekuatan yang diarahkan kepada peluang. Produk yang dimiliki perusahaan seberapa besar akan disukai oleh pelanggan, sehingga mereka mau membeli atau memakainya. Seberapa besar produksi atau proses yang bisa dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk yang disukai pelanggan. Yang kedua, seberapa besar desain atau perencanaan yang mendukung produk tersebut sehingga menghasilkan produk yang disukai atau mau dibeli oleh pelanggan. Cara membuat visi organisasi dan perusahaan yang baru yang belum berjalan. Mulailah dari kekuatan. Lalu setelah itu baru setelah diketahui analisa kekuatannya ada di mana, maka diarahkan kepada peluang. Seperti Mike Tyson, dia hanya kelas 3 SD, tetapi dia memiliki kekuatan di dalam tangannya, di dalam kakinya. Dia adalah memiliki power, memiliki kemampuan untuk bertanding. Abaikan saja pendidikan yang kelas 3 SD, 4 SD itu, yang putus sekolah itu, tetapi konsentrasikan pada kekuatan. Kekuatan itu diarahkan kepada peluang. Maka menjadi juara dunia. Memahami tentang kekuatan dan tahu bahwa peluangnya ada di mana. Inilah yang namanya visi bagi organisasi atau perusahaan yang baru yang belum berjalan. Setelah itu baru kepada ancaman dan baru kepada kelemahan untuk mengatasi ancaman dan untuk mengatasi kekuatan dan peluang. Pertama, analisa harus fokus pada kekuatan, keunggulan yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Kekuatan bisa dari hobi, kebiasaan, kompetensi sumber daya manusia, aset bangunan, aset finansial atau modal, keilmuan, dan lainnya. Keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau individu itulah yang diarahkan kepada peluang, yaitu kita memiliki keunggulan apa di perusahaan. Fokuslah pada keunggulan yang dimiliki, arahkan kepada peluang yang bisa dibeli atau bisa dibutuhkan oleh pengguna atau pelanggan. Itu kekuatan
adalah produk sesuai dengan segmen pengguna atau pelanggan. Itulah kekuatan atau energi internal atau energi organisasi. Produk sangat ditentukan oleh pertumbuhan organisasi, iklim organisasi, kesadaran manajemen, budaya, nilai, norma organisasi yang berpengaruh menjadi kekuatan atau menjadi kelemahan. Setelah kekuatan yang diarahkan kepada peluang menjadi visi, maka mulailah kita masuk ke ancaman. Ancaman jika kekuatan kurang atau produk untuk menangkap peluang kurang disukai oleh pelanggan, maka produk orang lain atau perusahaan orang lain akan menjadi ancaman bagi perusahaan kita karena akan merebut peluang yang kita miliki. Maka itu mulailah kita konsentrasi kepada kelemahan. Yang terakhir, kelemahan adalah kekuatan tidak dimiliki, itulah kelemahan. Ancaman tidak bisa diatasi, itulah kelemahan. Maka strateginya adalah fokus pada kegiatan untuk mengatasi lemahnya kekuatan dan ancaman perusahaan. Mari kita praktekkan membuat visi untuk diri sendiri. Kalau kita kesulitan membuat visi untuk organisasi dan perusahaan, marilah kita berlatih mempraktekkan membuat visi untuk diri kita sendiri. Cara membuat visi untuk diri sendiri. Orang gagal karena tidak memiliki visi untuk dirinya sendiri. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jawaban-jawaban itu dianalisa. Setelah itu baru ditulis dalam latar belakang diri yang dimulai dari memahami visi dan indikator-indikator keberhasilan, misi, strategi, dan kegiatan diri. Cara membuat visi diri sendiri. Ada dua cara. Bagi yang sudah memiliki visi, yaitu sesuatu yang sedang dikejar, sesuatu yang sedang diperjuangkan, sesuatu yang sedang dikerjakan, dimulai mengevaluasi, menganalisa peluang-peluang atau visi kesuksesan diri. Jadi, kekuatan yang dimiliki oleh diri sendiri itu diarahkan kepada peluang-peluang yang bisa diambil oleh diri kita. Bagi yang belum memiliki visi, masih bingung apa yang dicari, apa yang sedang dikejar, apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan, apa sebenarnya yang dikerjakan. Maka harus dimulai dari analisa kekuatan yang dimiliki yang paling kuat. Lalu kekuatan itu diarahkan kepada peluang yang bisa ditangkap di masa depan. Jadi harus dimulai dari analisa kekuatan diri yang dimiliki yang paling kuat yang ada dalam diri kita. Lalu kekuatan itu diarahkan kepada peluang yang bisa ditangkap di masa depan. Untuk mengetahui kekuatan, tanyakanlah kepada orang tua, saudara-saudara, guru-guru, teman-teman. Prestasi yang diraih pada masa lalu, prestasi apa? Kompetensi yang diakui oleh manusia, oleh teman, oleh orang tua, oleh lingkungan, dan juga kita senang mengerjakannya. Kira-kira kompetensi apa yang diakui itu? Manusia dibagi 10 kompetensi kemampuan atau kemampuan. Untuk menjadi unggul, hebat, memiliki visi yang kuat, harus fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Jangan mengajari ikan berlomba untuk memanjat pohon. Jangan mengajari monyet berlomba untuk berenang. Satu kompetensi manusia itu ada kompetensi estetika. Dia senang kepada sesuatu
yang bersifat seni. Biasanya orang-orang yang memiliki kompetensi estetika ini memiliki karakter ingin serba sempurna, ingin memiliki serba seimbang, ingin memiliki serba indah. Lalu kedua adalah kompetensi gambar. Kompetensi gambar ini dia sedang menggambar begitu. Ada orang lagi bekerja digambar, dibuatkan karikatur, lalu di mana-mana dia senang menggambar ya. Ada orang yang memiliki kompetensi sosial, senang berorganisasi. Dia senang menjadi komandan upacara, ketua pramuka, ketua OSIS, dan sebagainya. Orang seperti ini matematiknya, logikanya rendah biasanya, yang memiliki kompetensi sosial. Kompetensi kecerdasan diri, jarang ngomong, dia jarang bicara, tapi dia memiliki keinginan yang kuat untuk maju. Bukan berarti orang itu bodoh, bukan berarti orang itu dungu, tetapi orang itu justru membaca lingkungannya, membaca orang lain. Ya karena dia tidak suka bicara begitu, tetapi ilmunya biasanya lebih tinggi. Karena orang yang memiliki kompetensi kecerdasan diri biasanya mata dan telinganya sangat baik untuk dipakai, sehingga dia tidak habis oleh bicara. Ada kompetensi alam. Kompetensi alam ini dia senang kepada ilmu-ilmu alam. Senang menanam pohon, senang memelihara binatang, senang memelihara burung, ya, senang membuat taman begitu yang indah. Ini kalau kata orang Sunda memiliki tiis tangan begitu. Tiis tangan itu adalah segala sesuatu yang dia tanam, dia jadi. Sesuatu yang dia pelihara, itu selalu berkembang dengan baik. Itu adalah orang yang memiliki kompetensi alam. Ada orang yang memiliki kompetensi bahasa. Dia sangat mudah sekali mempelajari bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Arab. Kompetensinya adalah dia sangat baik mempelajari kompetensi bahasa. Dan orang ini memang sangat senang kepada bahasa, kepada puisi, kepada mengarang, kepada tulis-menulis. Dan ada orang yang memiliki kompetensi logika. Dia pandai berhitung, pandai bermain logika. Kompetensi sosialnya agak kurang. Dan dia selalu 2 tambah 2 adalah 4 begitu. Segala sesuatu ada hitungannya begitu. Itu kompetensi logika. Orang yang memiliki kompetensi tubuh, ya, dia senang berolahraga, dia senang silat, dia senang olahraga sepak bola, dia senang melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Biasanya emosinya, kompetensi tubuh ini masuk kepada tubuh yang kuat, tubuh yang bisa dilakukan untuk bertanding begitu, sesuai dengan kompetensi kesenangannya. Semua kompetensi ini menjadi tidak berarti apa-apa jika seseorang tidak memiliki kompetensi entrepreneur. Apa kompetensi entrepreneur ini? Kompetensi entrepreneur ini adalah di mana orang harus memiliki keberanian untuk melakukan penawaran. Jadi kompetensi penawaran, kompetensi pemasaran. Jadi apa saja yang dimiliki oleh orang-orang itu menjadi tidak berarti apa-apa. Kemampuan-kemampuan itu apabila tidak ada yang memiliki kompetensi entrepreneur atau kompetensi penawaran. Bisa saja seseorang memiliki beberapa kompetensi, tetapi orang harus belajar kompetensi entrepreneur dan kompetensi penawaran. Apa itu kompetensi spiritual? Kompetensi spiritual adalah orang yang memahami indikator-indikator keberhasilan. Dia sukses itu, apa yang menjadi kompetensi sukses itu? Dia akan memiliki kemampuan bagaimana dia memasarkan kemampuan dan juga dia bisa mengembangkan kemampuan atau kompetensinya itu. Untuk mengetahui kekuatan, analisa kekuatan kita ada pada kompetensi yang mana. Mulailah setelah kita ketahui,
mulailah mengembangkannya. Kekuatan kita arahkan kepada masa depan. Ingin seperti apa? Ingin seperti bagaimana? Arahkan pada keunggulan dari kompetensi itu. Mulailah fokus pada kekuatan, abaikan harapan, yang dimana kita tidak ada modal awal untuk maju ke depan, tidak dimiliki kompetensi yang ada pada diri kita, atau kesenangan atau hobi yang ada pada diri kita. Cara membuat visi jangka pendek. Visi jangka pendek bisa lahir dari ancaman dan kelemahan, karena hanya memecahkan hal-hal yang sangat spesifik, yaitu menyelesaikan masalah atau risiko yang diperkirakan akan terjadi atau selalu terjadi. Biasanya visi jangka pendek dimulai dari analisa kurang kekuatan atau kelemahan yang diarahkan kepada peluang yang harus dicapai dan ancaman yang terjadi pada perjalanan untuk mencapai peluang itu. Ancaman dan kelemahan ini seringkali menjadi materi manajemen resiko. Itu ada pembahasan khusus di manajemen resiko. Silahkan pelajari. Visi jangka pendek itu dimulai dari kekuatan yang dimiliki atau kelemahan atau kekurangan yang diarahkan kepada peluang dan tujuan, dan di sana ada hambatan. Jadi visi jangka pendek analisanya adalah pada kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam perusahaan dalam mencapai tujuan, dan hambatan-hambatan apa yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara menganalisa pengambilan keputusan untuk prioritas peluang, untuk kekuatan, ancaman, kelemahan. Biasanya saya menggunakan format seperti pertandingan olahraga setengah kompetisi, yaitu dipertandingkan antara nomor 1 dengan 2, kira-kira prioritas yang utama nomor 1 atau 2, begitu. Jika prioritasnya nomor 1, maka dikasih tanda. Jika prioritasnya nomor 2, dikasih tanda. Lalu selanjutnya nomor 1 dengan nomor 3, nomor 1 dengan 4, nomor 1 dengan nomor 5. Setelah semuanya selesai, mulailah ke nomor 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan seterusnya. Tetapi saya tidak bisa menerangkan secara rinci pada saat sekarang ini. Untuk itu, ikuti terus video ini. Saya akan membahas teknis kupas tuntas seluruh materi-materi dari saya. Mudah-mudahan materi saya ini bermanfaat bagi semuanya. Inilah format analisa pengambilan keputusan. Ada nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Lalu ke sebelah pinggirnya juga ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai 15. Kalau ke bawah ada 15, ke pinggirnya ada 15. Lalu ada keterangan peluang, kekuatan, ancaman, kelemahan. Tinggal satu persatu saja begitu. Lalu ini ada nanti seperti setengah kompetensi dalam pertandingan olahraga. Nanti ada vertikal lebih penting dikasih 0, jumlah X, horizontal lebih penting dikasih tanda X begitu. Nanti ada jumlah, ada prioritas. Nah, untuk itu nanti ini akan kami kupas tuntas semuanya. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, kasih tanda jempol, dan juga bagikan kepada yang lain.